Seorang wanita sedang dalam perjalanan menuju ke kota. Namanya Laura. Hari itu cuaca sangat buruk. Saat itu sudah ada peringatan darurat tentang cuaca buruk. Hujan lebat yang disertai longsor di akses jalan menuju ke kota tersebut. Namun Laura tetap memacu mobilnya dan mengabaikan peringatan tersebut. Jarak pandang pun sangat buruk. Akhirnya dia menabrak sesuatu dan pingsan. Setelah tersadar, Laura menghidupkan mobilnya, tapi mobil itu tidak mau menyala. Dia mencoba untuk meminta pertolongan. Namun saat itu ponselnya rusak. Dia pun mencoba untuk mencari tumpangan, namun tidak ada satupun kendaraan yang berhenti. Akhirnya dia berjalan kaki, sampai dia menemukan penginapan yang menyeramkan. Laura pun masuk dan dia bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Laus beserta istrinya. Laura mengatakan akan menginap karena mobilnya mengalami kerusakan. Kemudian Laura diajak menuju ke kamar. Sepertinya penginapan itu jarang ada yang menyewa, karena sangat berdebu. Laura kemudian menuju kamar mandi. Setelah selesai, dia membuka isi dompetnya, dan menemukan satu foto. Namun dia tidak bisa mengingat di mana foto itu diambil. Tiba-tiba ada suara keributan di lantai atas. Laura pun pergi mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah sampai di lantai atas, tiba-tiba dia lari dan berteriak memanggil Nyonya Laus, tapi sepertinya Nyonya Laus tidak ada. Laura kemudian menelpon 911. Dia menceritakan ada gadis kecil yang meminta pertolongan. Setelah memberikan alamatnya, tiba-tiba telepon itu terputus. Kemudian seorang pria memanggilnya. Pria itu bernama Stephen. Stephen mengatakan bahwa suara yang didengar yaitu berasal dari lantai 3, kamar dari seorang wanita yang bernama Britney dan anaknya. Mereka kemudian mengecek ke kamarnya untuk memastikan apa yang terjadi, tapi sang ibu dan anak ini sepertinya sangat menutup diri. Kemudian Laura dan Stephen pun kembali. Laura mengatakan bahwa dia sepertinya pernah bertemu dengan Stephen, tapi dia tidak yakin akan ingatannya tersebut. Kemudian Laura pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Pada saat tidur, dia pun bermimpi tentang penginapan itu. Dalam mimpinya, Laura berjalan keluar kamar dan bertemu dengan anak kecil yang wajahnya menyeramkan. Keesokan harinya, Laura bertemu dengan sepasang kekasih yang bernama Pat dan Nicole yang juga menginap di tempat itu. Setelah makan, Laura dan Stephen berjalan-jalan keluar. Laura bercerita bahwa dia tidak mempercayai pria karena trauma masa lalunya. Sang ayah meninggalkan ibunya saat mengandungnya. Entah kenapa Laura bersikap sangat terbuka pada Stephen, hingga tanpa sadar, Laura curhat tentang hal-hal pribadinya. Laura merasa sudah pernah mengenal Stephen. Scene berpindah ke Nicole dan Pat. Mereka dikagetkan dengan seorang gadis kecil yang sangat misterius. Mereka mencoba memeriksa dan mencari keberadaan gadis kecil yang sempat mereka lihat. Mereka pun sampai di sebuah kamar, tapi sepertinya kamar itu kosong. Pat pun memeriksa sebuah lemari, namun dia tidak menemukan gadis itu. Setelah kembali ke penginapan, Laura bermaksud untuk meminjam telepon. Dia ingin menghubungi bengkel untuk memperbaiki mobilnya, akan tetapi Nyonya Laus mengatakan bahwa saat ini telepon tidak bisa digunakan akibat cuaca buruk. Akhirnya Laura pun menginap lagi. Setelah kembali ke kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Namun ketika dia membuka pintu kamarnya, ternyata tidak ada siapapun, tapi dia menemukan sebuah boneka dan dia mengambilnya. Saat tertidur, tiba-tiba boneka itu bergerak sendiri, dan Laura terkejut dengan seorang wanita yang membuatnya terbangun. Ketika dia terbangun, wajah Laura terkena tetesan air yang berasal dari kamar atas yaitu kamar Britney dan anaknya. Laura pun segera menuju ke kamar Britney, namun setelah dipanggil berkali-kali, tak juga ada jawaban. Laura pun akhirnya masuk dan memeriksa kamar Britney. Dan Laura menemukan Britney yang sudah meninggal di kamar mandi. Laura segera meminta pertolongan dengan memanggil-manggil Nyonya Laus, akan tetapi dia tidak menemukan siapapun. Dia mencari sampai ke ruang bawah tanah. Di sana Laura sangat terkejut karena melihat ada seorang pria bertopeng yang akan membunuh seorang anak kecil. Laura pun berteriak agar si pria tidak menyakiti anak itu, namun pria itu tetap melanjutkan aksinya dan membunuh anak itu. Laura berlari ke atas dan tiba-tiba dia melihat mayat Britney tergantung dan Laura pun jatuh pingsan. Setelah tersadar, Laura menceritakan apa yang dia lihat kepada Pat, Nicole dan Stephen. Namun tiba-tiba Britney datang dan berkata bahwa dia melihat Laura tidur sambil berjalan ke kamarnya. Pat dan Nicole merasakan ada yang aneh dengan penginapan ini. Di hari ketiga,
Pat dan Nicole mengamati foto Nyonya Laos saat muda dan mereka merasakan sepertinya ada yang aneh dengan Nyonya Laos dan suaminya. Kemudian Nyonya Laos datang membawakan makanan. Pat dan Nicole pun menceritakan tentang kejadian yang dialami Laura. Mereka curiga kalau Laura tidak sedang bermimpi, tapi dia melihat hantu. Nyonya Laos pun menyanggah perkataan Pat dan berkata bahwa di sini tidak mungkin ada hantu. Saat Laura datang, Nyonya Laos bertanya tentang kejadian yang dialaminya, dan Laura menjawab bahwa kemungkinan itu hanya halusinasinya saja karena efek kecelakaan yang sebelumnya dia alami. Laura kemudian menanyakan apakah keadaan jalanan dan cuaca hari itu sudah aman, karena mereka semua akan melanjutkan perjalanan. Namun dia menjawab bahwa hari ini cuaca masih juga belum membaik. Kemudian Nyonya Laos pergi begitu saja yang membuat mereka merasakan ada yang aneh dengan orang itu. Setelah makan, Laura dan Stephen memeriksa ruang bawah tanah, dan Laura melihat adanya goresan-goresan di dinding yang membuatnya berpikir bahwa kejadian semalam sepertinya bukanlah mimpi. Laura terus memeriksa keadaan di ruangan itu, dan dia menemukan sebuah boneka yang mirip dengan boneka yang ditemukannya beberapa hari lalu. Setelah kembali dari ruang bawah tanah, Stephen mengajak Laura ke kamarnya dan Laura pun menyetujuinya. Di dalam kamar Stephen, Laura melihat foto sebuah kampus tempat kuliahnya Stephen. Ternyata mereka kuliah di tempat yang sama. Mungkin itu yang menyebabkan Laura sepertinya sudah pernah mengenal Stephen sebelumnya. Hari keempat di penginapan, Nicole melihat seorang anak perempuan yang sepertinya sedang bermain petak umpet. Dia menghampiri anak itu, tapi tiba-tiba anak kecil itu menghilang entah kemana. Nicole pun mencarinya di dalam lemari, dan di situ dia menemukan papan permainan untuk mengundang orang yang sudah mati. Pada malam harinya, dia mengajak Pat dan Laura untuk memainkan permainan tersebut. Beberapa saat setelah mereka membaca mantra, pensil yang mereka pegang terasa berat dan seperti bergerak sendiri. Kemudian mereka memberikan beberapa pertanyaan pada papan itu. Setelah lama melakukan permainan itu, mereka pun selesai, tapi mereka lupa, mereka belum melakukan pengembalian roh itu ke asalnya. Akan tetapi Pat mengatakan bahwa permainan itu hanyalah sebuah permainan biasa, tidak perlu percaya dengan cerita yang selama ini mereka dengar karena semua hanya mitos belaka. Kemudian Pat dan Nicole pun kembali ke kamarnya. Ketika Laura sedang berada di kamar, dia membuka laptopnya, dan dia melihat ada gambar yang sama persis dengan foto yang ada di dompetnya, namun tiba-tiba laptop itu mati dengan sendirinya. Saat sedang tertidur, Laura mendapat panggilan dari ponselnya. Dia pun mengangkat panggilan itu tapi Laura tidak mengetahui siapa yang menelpon. Orang itu mengatakan bahwa Stephen mempunyai niat jahat kepadanya. Dia keluar menuju kamar Stephen dan mencoba mengetuk pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban. Dia kemudian pergi berkeliling untuk mencari seseorang dan melihat Tuan Laos yang sedang memotong daging. Tuan Laos mengatakan bahwa dia sedang menyiapkan menu makanan untuk besok. Laura merasa ketakutan dan meninggalkan Tuan Laos. Pada hari kelima, ketika sedang sarapan Laura menanyakan kepada Nyonya Laos, kenapa Britney tidak pernah makan bersama-sama. Nyonya Laos menjawab bahwa Britney memang penyendiri, sepertinya ada trauma masa lalu karena pacarnya dulu adalah pecandu narkoba yang kasar dan sering memukulnya dan juga anaknya. Tuan Laos tiba-tiba datang memotong obrolan dan langsung mengajak istrinya itu pergi. Sementara itu, Nicole dan Pat sangat terkejut karena ketika bangun tidur, ada boneka di kamar mereka. Kemudian Laura bercerita kepada Stephen ketika dia akan menyamakan foto dari dompetnya dengan foto yang ada di laptopnya. Tiba-tiba laptopnya itu mati. Lalu Laura melihat Charlie, anaknya Britney, sedang bermain bersama anak perempuan sebayanya. Kemudian gadis itu menghilang dan Laura pun bertanya kemana perginya gadis itu. Stephen heran karena dari tadi Charlie terlihat bermain sendiri. Laura pun bertanya kepada Charlie, kemana perginya teman maunya itu, tapi Charlie tidak menjawab dan langsung pergi. Di hari ke-6, Pat dan Nicole merasakan ada yang aneh setelah mereka bermain papan arwah, karena beberapa kali mereka membuang boneka itu. Namun bonekanya kembali muncul di hadapan mereka. Saat makan, mereka menceritakan kejadian itu kepada Laura. Mereka merasa ada hantu di penginapan itu, dan ada yang aneh dengan tamu-tamu lain yang menginap. Pat dan Nicole ingin mengajak Laura pergi bersama secepatnya dari tempat itu. Namun Laura menolak karena dia sudah berjanji akan pergi bersama Stephen karena tempat tujuan mereka sama. Pada malam harinya, Pat dan Nicole mencoba menyelidiki tentang penginapan itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka melihat boneka itu lagi dan mereka pun sangat ketakutan. Dengan memberanikan diri,
Mereka akhirnya membakar bonekanya, kemudian mereka bergegas pergi ke kamarnya. Mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika boneka itu muncul kembali di hadapan mereka. Kemudian mereka menaruhnya di kursi yang berada di sebuah kamar. Pat dan Nicole pun seperti orang kerasukan. Kemudian Laura datang dan menceritakan bahwa mereka telah melakukan permainan papan roh dan mungkin itu yang menyebabkan Pat dan Nicole tak sadarkan diri. Nyonya Laws pun membantah hal itu, dan menganggap Laura terlalu mengada-ada. Laura pun tetap bersikeras tentang hal itu. Tiba-tiba Stephen memotong omongannya, dan Nyonya Laws berkata kepada Stephen bahwa waktunya telah habis. Laura pun kebingungan dengan perkataan Nyonya Laws. Dia pun marah kepada Stephen karena dia merasa bahwa ada yang disembunyikan oleh Stephen darinya. Namun Stephen berkata bahwa dia tidak bisa menceritakannya, dan pada saatnya Laura akan mengetahuinya sendiri. Kemudian Laura mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia membawa kamera dan melihat sesosok wanita yang sering menghantuinya. Laura pun ketakutan dan berlari menuju kamar Stephen, tapi dia tidak menemukan Stephen di sana. Kemudian Laura berlari keluar dan tanpa sadar dia masuk ke hutan. Dia sangat terkejut karena menemukan kuburan Nyonya Laws dan suaminya. Dia pun bertemu dengan Pat dan Nicole yang juga sangat ketakutan. Mereka pun mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun mereka menemukan jasad yang ternyata adalah jasad Pat dan Nicole. Akhirnya mereka berdua menyadari bahwa mereka sudah mati karena terjang oleh banjir. Setelah itu Pat bersama Nicole pun menghilang. Kini Laura sendirian. Dia terus berusaha mencari jalan keluar, akan tetapi anehnya, dia justru kembali ke penginapan. Dia pun masuk ke dalam. Dia melihat Britney sedang menusuk-nusuk pria dengan pisaunya. Laura pun kembali berlari keluar dan kembali ke hutan. Kemudian dia bertemu dengan Nyonya Laws dan suaminya. Laura bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan suami istri itu menjelaskan bahwa Laura saat ini sedang berada di persimpangan dunia hidup dan mati, dan seketika itu pun dia mengingat semuanya. Pada saat dia mengalami kecelakaan itu ternyata dia tidak sendirian, tapi dia sedang bersama Stephen. Ketika itu longsoran batu besar akan jatuh tepat di atas mobil mereka. Namun Stephen melindungi Laura dengan tubuhnya sehingga batu itu menimpa Stephen dan Laura terlindungi oleh tubuh Stephen. Laura pun menanyakan keberadaan Stephen, dan Nyonya Laws pun mengatakan bahwa Stephen sudah tidak ada di sini, dia sudah pergi ke dunianya orang yang meninggal. Laura masih berada di sini karena saat ini kondisi Laura sedang koma di rumah sakit, dan jika dalam 7 hari ini kesadaran Laura tidak kembali ke tubuhnya, maka selamanya tidak akan bisa kembali, yang artinya Laura akan meninggal. Nyonya Laws pun menjelaskan kenapa sebelumnya Stephen masih bisa berada di sini. Itu karena dia ingin memastikan Laura bisa ingat kembali tentang kehidupannya agar bisa kembali tersadar. Kemudian Laura pun tersadar dari komanya. Dia menyadari betapa besarnya pengorbanan Stephen untuknya, yang rela kehilangan nyawa demi orang yang dicintainya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Laura sudah beraktivitas seperti biasanya. Hari itu, teman kampusnya bermaksud untuk memperkenalkan cowok kepadanya, tapi Laura mengatakan bahwa ia sudah mempunyai pacar. Sesampainya di rumah, dia pun memulai permainan papan pemanggil roh yang diingatnya saat mengalami koma. Dan film pun berakhir.